Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Di kesempatan ini saya sedang berada di hutan ya. Di hutan, tepatnya di lahan pertanian aren di kelompok petani kita. Seperti ini kondisi lahannya, masih hutan sekali. Jadi di sini masuk dalam sertifikasi organik kita. Lihatlah di sekeliling. Nah, seperti ini. Tanaman selainnya ada kopi, kemudian ada tanaman-tanaman yang lain juga, kopi. Kemudian ada durian. Ini saya berada di bawah pohon durian ya. Terus ini pohon arennya, ada yang sedang dideres juga nih, seperti ini ya, kurang lebih sama. Dan ini jauh dari pemukiman, karena memang salah satu peraturan organik juga harus jauh dari pemukiman yang tentunya tidak terkontaminasi bahan kimia apapun. Dan di dalam penyiangan lahan ini kan lahannya seperti ini ya, itu tidak boleh menggunakan bahan kimia sintetis ya, seperti Roundup dan lain sebagainya. Jadi kalau yang organik itu penyiangannya ya menggunakan parang, arit seperti itu, agar lebih ini aja, lebih ramah lingkungan lah pastinya. Itu masuk dalam peraturan organik. Tetapi diuntungkannya di pelosok di tempat kami ini jangankan untuk menggunakan pestisida atau pupuk ya. Pupuk buat padi aja susah kalau kesini distribusinya. Lumayan langka. Nah, seperti ini jenis pohon arennya adalah aren dalam ya, aren dalam atau aren lokal sih. Masih aren lokal semua seperti ini jenisnya. Nah, dan kondisinya di sini masih hutan sekali. Oke, seperti ini kurang lebih keadaannya. Oke, nanti kita lanjutkan, kita akan berkunjung ke saung produksi kelompok tani kita ya. Kita akan berkunjung ke sana buat ya, kita sambil kontrol juga, kita juga sambil belajar juga dari mereka ya. Karena setiap hari pasti ada update-update terbaru yang kita bisa pelajari, baik dari segi pengalaman ataupun pengetahuan tentang pertanian tentunya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau medannya sendiri seperti ini kalau di Lebak Banten ya, di jalan menuju saung petaninya. Kalau di sini yang masuk tanaman sela yang dimasukkan dalam sertifikasi organik ada manggis, kemudian jahe, kunyit. Ini juga banyak nih tanaman-tanaman seperti kapulaga. Kapulaga di sini rempahnya ada juga. Terus tanaman hutan yang lain banyak. Nah, kalau hamanya sendiri di sini biasanya ada juga monyet-monyet ya. Nah, ini dia. Ini ada kopi juga di sini. Biasanya di sini tuh kebanyakan robusta ya. Kebanyakan robusta. Dan ini kopi-kopi lama belum diperbarui. Jadi dulu tuh beberapa puluh tahun yang lalu kita itu salah satu penghasil kopi terbesar juga gitu ya. Tapi sekarang karena mungkin sudah tidak diurus, jadi berkurang. Nah, sekarang 2019 sampai 2022 ini kita juga lagi mulai digencarkan lagi untuk penanaman kopinya, agar kopi kita juga bisa kembali seperti dahulu kejayaannya. Nah, di sini juga ada porang ya. Porang juga banyak di sini, tapi masih belum dibudidaya dengan baik. Sempat 2020 kemarin booming di sini, banyak yang tanam porang, tapi sekarang kayaknya mandat karena pasarnya yang lagi turun. Nah, untuk jenis arennya biasanya di daerah kami kebanyakan adalah aren lokal. Itu biasa disebut juga sebagai aren dalam. Nah, ini tinggi sekali. Tingginya bisa mencapai 20 meteran ya, 15 sampai 20 meter. Nah, seperti ini. Jadi para petani biasanya manjat ya, dengan ketinggian demikian 10 meteran lah untuk menggapai tandan arennya seperti ini. Tapi sekarang juga sudah mulai dibudidayakan yang namanya aren parasi kalau di daerah kami.
Kalau di daerah lain mungkin banyak juga jenisnya ya, tapi beda nama. Nah, banyak juga nih yang tanya gimana caranya nih buat eh, banyak yang tanya itu lebih bagus mana nih antara aren dalam atau aren lokal atau aren parasi ya, atau genjah dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya kalau untuk pembibitan biasanya lebih efektifnya mana aren yang produktif itu yang dibibitkan. Jangan lihat jenisnya, jenis genjah, jenis parasi dan lain sebagainya. Karena mungkin berbagai jenis pun, satu jenis pun bisa berbeda produktivitasnya. Seperti itu. Jadi siasatinya seperti itu. Kalau kami biasanya yang banyak niranya, yang banyak menghasilkan atau produktivitasnya tinggi, biasanya itu yang coba dibudidayakan seperti itu. Nah, seperti ini lahannya kurang lebih. Jadi untuk penyiangan biasanya para petani di sini hanya menggunakan arit ya. Itu lihat banyak petani yang sedang kerja di sana di bawah. Itu hanya menggunakan arit. Dan ini hasilnya seperti ini. Jadi tidak boleh menggunakan bahan kimia ya, atau seperti Roundup dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu seputar kondisi lahan petani organik kita. Seperti itu keadaannya, masih di hutan-hutan dan banyak tanaman yang lain juga, kemudian tidak menggunakan pupuk dan bahan kimia sintetis lainnya. Nah, buat teman-teman juga nanti bisa menyaksikan video pendampingan kita di Jambi ya, tanggal 15 nanti kita berangkat ke sana untuk pendampingan petani aren. Selanjutnya kita juga akan pergi ke Medan untuk pendampingan di sana juga. Oke, mungkin sekian video kali ini seputar lahan aren yang ada di petani kami, Mitra Mandala, Kabupaten Lebak. Semoga ada manfaat yang bisa didapat. Nah, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.